Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Asma Nabila. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas fikih, yaitu jual beli salam. Yang pertama yaitu definisi salam, bentuk masdar dari kata aslam yang berarti mendahulukan modal. Secara etimologis, salam juga diistilahkan dengan salaf atau pinjaman tanpa bunga. Akad salam adalah akad pembelian suatu hasil produksi atau komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu, atau penjualan komoditi pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera atau di muka. Agustianto 2010. Landasan hukum salam yaitu ada 1. Al-Quran, 2. Hadis. Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah akan menuliskannya. Yang kedua, firman Allah Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad atau perjanjian mencakup janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Kedua yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah serta dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Beirut Dar Al-Fikr 1955, jilid 2, halaman 36. Rukun salam yaitu 1. Harus ada pembeli atau muslam. Yang kedua harus ada penjual atau muslam alaih. Yang ketiga harus ada modal atau uang. Yang keempat harus ada barang atau muslam fihi. Yang kelima harus diucapkan atau sigat. Syarat salam yaitu 1. Ada modal dan modal harus diketahui. Yang kedua penerimaan pembayaran salam. Yang ketiga barang harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang. Yang keempat harus bisa diidentifikasi secara jelas. Yang kelima, penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Yang keenam, bolehnya menentukan waktu penyerahan barang. Yang ketujuh, apabila barang tidak sesuai, maka penjual harus mengganti. Selanjutnya yaitu aplikasi salam dalam perbankan. Sistem ini biasanya diterapkan untuk pembiayaan berjangka pendek, terutama dalam bidang pertanian dan manufaktur. Melalui fasilitas ini, nasabah, misalnya petani yang ingin melakukan produksi atau penanaman, namun tidak memiliki modal yang cukup, bisa mengajukan pembiayaan untuk produksi kepada bank. Rangkumannya yaitu akad salam adalah akad pembelian suatu hasil produksi atau komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu, atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera atau di muka. Rukun salam adalah harus ada pembeli atau muslam, harus ada penjual atau muslam alaih, harus ada modal atau uang, harus ada barang atau muslam fihi, harus diucapkan atau sigat. Rukun tersebut harus memenuhi syarat 1. Ada modal dan modal harus diketahui. Yang kedua, penerimaan pembayaran salam. Yang ketiga, barang harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang. Yang keempat, harus bisa diidentifikasi secara jelas. Dan kelima, penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Keenam, bolehnya menentukan waktu penyerahan barang. Yang ketujuh, apabila barang tidak sesuai, maka penjual harus mengganti. Latihan soal 1. Jelaskan pengertian salam. Akad salam adalah akad pembelian suatu hasil produksi atau komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu, atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera atau di muka. Agustianti 2010. Jelaskan landasan syariah jual beli salam. 1. Yaitu ada Al-Quran, firman Allah Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 282, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad atau perjanjian mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Selanjutnya yaitu ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Menunda-nunda pembayaran dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat Jamaah. Hadis Nabi riwayat Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad, yaitu menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. 3. Bagaimanakah hukumnya jika melakukan jual beli salam tetapi barang yang dipesan tidak sesuai dengan perjanjian dalam akad? Pembeli boleh membatalkan atau melanjutkan transaksi jika pesanan tidak sesuai dengan kriteria. Syarat opsi pembatalan tersebut disepakati pada saat transaksi. Jadi, pembeli boleh membatalkan atau melanjutkan transaksi jika pesanan tidak sesuai kriterianya. Tetapi dengan syarat opsi pembatalan tersebut disepakati pada saat transaksi. Yang keempat, bagaimana hukum jual beli salam apabila pembayarannya dilakukan ketika barang pesanan tersebut sudah dikirim kepada pemesan? Tidak diperbolehkan karena 1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah. Bagaimana aplikasi dalam perbankan? Jelaskan dengan skema. Jadi skema pembiayaan salam, yaitu ada 1. Proses negosiasi dan persyaratan. Nah, yang kedua itu ada akad jual beli atau pemesanan, yaitu dilakukan pembayaran 100% dengan 100% harga. Jadi di sini pembeli menyalurkan ke bank. Yang ketiga yaitu ada negosiasi dan persyaratan. Dan di sini yang keempat ada akad jual beli atau pemesanan dan pembayaran dilakukan 100% harga. Nah, lalu yang kelima itu ada pengadaan barang atau menanam. Nah, yang keenam ada panen, yang ketujuh kirim barang dan dokumen ke bank. Yang kedelapan kirim barang dan dokumen. Nah, di sini bank melakukannya itu ke pembeli. Jadi mutar. Jadi pembeli ke bank, bank ke penjual, penjual ke bank ke pembeli, seperti itu. Referensinya di sini ada Agustianto, Istiqomah Consulting, materi training fikih muamalah tingkat advance PP MES Jakarta 2010. Yang kedua adalah Wahbah Zuhairi Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu Damaskus Dar Al-Qadar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.